Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini saudara, saya ingin ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul 7 kunci sukses kehidupan, cara Salomo. Kita akan belajar dari orang yang paling sukses di dunia ini. Kenapa saya katakan dia orang yang paling sukses? Karena dia memiliki segala-galanya. Dan bahkan bukan saja dia memiliki segalanya, namun kehidupannya pun adalah kehidupan yang sangat baik. Saya mengatakan betapa Salomo ini adalah seorang motivator terbaik di dunia. Kita juga melihat bagaimana kitab Mislei itu sangat banyak ditulis oleh Salomo. Begitu juga kita tahu bahwa Salomo juga memiliki kehidupan yang serba melimpah. Jadi sangat tidak benar jikalau ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan yang penuh kelimpahan itu kehidupan yang tidak rohani. Ya sudah, kalau kehidupan yang kelimpahan itu tidak rohani, ya yang rohani bagaimana? Yang miskin? Saya rasa tidak ya saudara. Kehidupan rohani yang baik tentu akan bisa mempengaruhi kehidupan fisiknya. Kehidupan Salomo juga memiliki kepuasan batin yang sangat hebat. Dia memiliki wilayah kerajaan yang begitu luas, dan bahkan dia pun dikatakan dalam kitab suci, saat Salomo memerintah, tidak ada peperangan seperti pada zaman sebelum maupun sesudahnya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini juga kita harus berhati-hati saudara. Karena di saat-saat Salomo ini hidup dalam kelimpahan, ternyata juga Salomo pernah mengalami kehidupan kerohanian yang stagnan, kehidupan kerohanian yang tidak stabil, bahkan cenderung untuk jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Salomo ini bukan seperti kita loh. Di samping dia seorang raja, dia pernah langsung ketemu dengan Tuhan sendiri. Kalau kita barangkali belum pernah ketemu, tapi Salomo pernah ketemu dengan Tuhan. Bahkan dia ditawari, pengen apa, kamu tinggal ngomong maka jadi. Jadi sepertinya apa yang diucapkan oleh Salomo itu adalah ucapan Tuhan sendiri. Mau kekayaan dia tinggal sebut. Mau apa? Semuanya bisa terjadi. Tetapi justru Salomo yang pernah ketemu dengan Tuhan mengalami kemerosotan kerohanian yang sangat hebat. Sampai-sampai banyak istri-istri yang dari kepercayaan lain membawa berhala-berhala masuk ke dalam istananya. Nah, disitulah mengundang murka Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara, materi saya ini bisa dipergunakan untuk mendongkrak keekonomian yang sangat ekstrim. Artinya orang yang berada di bawah perekonomian, saudara bisa dongkrak melalui pola dan cara sukses gaya Salomo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya punya keyakinan jikalau kita bisa melakukan ini secara rutin, maka saya memberikan satu batasan, cukup 3 bulan paling lama, itu saudara pasti akan bisa mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi harus rutin, harus
mempraktekannya setiap hari tanpa lowong, saudara. Saya mempelajari ini karena banyak sekali orang yang bertanya kepada saya di YouTube. Dia katakan, kenapa kehidupan saya sudah menyembah Yahweh, sudah menyembah Tuhan yang benar, kok hidup saya secara ekonomi masih sangat parah? Di mana sebetulnya letak kesalahan saya? Apakah saya itu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh? Saya tidak mengatakan, oh iya, tidak. Saya hanya mengatakan ada banyak faktor yang membuat perekonomian itu merosot. Tetapi yang jelas di dunia alam supranatural, dunia alam roh itu sangat terkoyak dan itu harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengandalkan Tuhan. Ini yang paling utama. Kita tidak bisa keluar dari jalur ini, saudara. Saya akan ajak Bapak Ibu yang kekasih membaca terlebih dahulu di dalam kitab Mislei. Kita banyak mengutip Mislei ya. Mislei pasal 3 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan mengarahkan jalanmu. Hendaklah engkau menjadi orang yang bijak, tidak menjadi orang yang bijak menurut pandanganmu sendiri. Takutlah akan Yahweh dan menyimpanglah dari yang jahat. Saya akan coba untuk menerangkan di poin yang pertama ini, saudara-saudara, yang sangat penting. Di situ dikatakan percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu. Kata segenap itu tidak separuh. Kata segenap itu betul-betul seperti orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan. Berserah total dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan masih bekerja di dunia ini untuk menolong manusia. Bapak Ibu yang terkasih, pola Salomo ini tidak ditujukan hanya untuk pengagung Yahweh saja. Karena pola ini sebetulnya kalau dipraktekkan secara umum itu pasti akan terjadi. Ingat bahwa dunia supranatural itu bekerja secara sistemik. Jadi kalau kita melakukan ini pasti jadinya kayak begitu. Itu sistemik, sudah bekerja secara otomatis. Nah, di sini saya tekankan untuk mempercayai Yahweh dulu dengan segenap hati, karena kita punya landasan iman kepada Bapa Yahweh. Dan di sana dikatakan, hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Ternyata banyak orang yang memiliki pengertian-pengertian yang dia anggap ini paling benar, tetapi belum tentu pemikiran itu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu yang terkasih. Karena kadangkala kalau orang sudah memiliki pengertian, itu sulit untuk dirubah. Dia sudah memiliki pokoknya, kalau sudah bicara pokoknya memang agak susah ya saudara. Karena itu sudah tidak mungkin bisa digoyahkan dengan cara apapun. Ya kalau pengertian itu baik, saya rasa itu bagus ya. Tetapi kalau pengertian itu keluar dari jalur atau koridor kebenaran Bapak Yahweh, ini yang sangat berbahaya. Karena kesuksesan ini tidak menyangkut hanya soal materi. Oh tidak saudara.
Kesuksesan yang saya sodorkan malam hari ini itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma masalah cari nafkah, masalah materi, tetapi juga masalah dalam keluarga, masalah dalam pergaulan sehari-hari, atau masalah apa saja. Modal utama kita saat kita membuka mata, kita harus tetap memiliki iman kepada Bapa Yahweh dengan tak tergoyahkan. Dikatakan hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut pandanganmu sendiri. Orang berpikir, oh saya bijaksana, tapi pandangan sendiri menurut Tuhan belum tentu bijaksana. Nah, ini juga akan menyulitkan kita untuk masuk pada poin-poin berikutnya. Takutlah akan Yahweh dan menyimpanglah dari jalan yang jahat. Ini harus ada tindakan. Ini baru poin pertama, saudara. Jadi untuk poin yang pertama saya arahkan dulu hubungan kita dengan Tuhan mesti benar dulu. Selama hubungan kita dengan Tuhan ini enggak benar, ya udahlah, untuk kehidupan selanjutnya yang akan sulit, saudara. Sekarang coba kita akan perhatikan di sini, kita bandingkan dengan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan terjadilah ketika kerumunan orang mengerumuni Yesua untuk mendengarkan firman Elohim, dan dia sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dia pun melihat 2 buah perahu sedang sandar di tepi danau. Dan setelah pergi daripadanya, nelayan-nelayan itu membersihkan jalannya, dan sambil naik ke salah satu perahu itu, yakni milik Simon, dia memintanya agar menghilanya lebih sedikit jauh dari pantai. Dan sambil duduk, dia mengajar kerumunan orang itu dari perahu itu. Dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk hasil tangkapan. Dan sambil menjawab, Simon berkata kepadanya, ya Tuan, setelah berjelih lelah sepanjang malam, kami tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala ini. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan jala mereka pun mulai koyak. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita diberitahu oleh Yesua dalam cerita ini, ada seorang yang sedang mengalami kegagalan dalam menjala ikan. Di sana dikatakan, dan dia pun melihat 2 buah perahu sedang sandar di tepi danau. Kalau kita mau memperhatikan dengan baik, kalau seseorang itu berhasil menangkap ikan, apa yang dia lakukan, saudara? Orang itu pasti akan membawa hasil tangkapan itu ke pasar untuk dijual. Betul ya, saudara? Tetapi kalau kita lihat di sini, Yesua memperhatikan ada 2 perahu yang sedang sandar di tepi danau. Kalau dia sandar di tepi danau, berarti dia tidak mendapatkan tangkapan. Ya untuk apa ke pasar, orang nggak dapat apa-apa kok, ya saudara. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa 2 orang ini sedang gagal. Ya itu bisalah kita bisa jadikan kehidupan kita. Mungkin kita yang kayak orang ini kali ya, gagal gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Kita sudah kerja seharian kerja, hasilnya 0. Nah, saudara yang terkasih, di situ Yesua mendekati perahu tadi, 2 orang tadi, lalu dia pinjam perahunya. Lalu Yesua khotbah di situ. Setelah selesai khotbah, Yesua mengatakan kepada Simon, tebarkan jalamu, ya, kamu pergi ke tengah sedikit, tebarkan jalamu. Saudara lihat,
Simon ini dia protes. Dia berkata apa? Ya Tuhan, setelah berjelih lelah sepanjang malam kami tidak memperoleh apa-apa, ya, tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu aku akan menebarkan jala ini. Saudara perhatikan kata tetapi karena perkataanmu. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita hitung atau kita bayangkan peristiwa ini. Orang mencari ikan itu pada malam hari. Ya cari ikan malam hari, nggak pernah ada orang cari ikan siang hari, itu nggak ada, saudara. Dia pasti cari ikannya malam. Nanti pagi-pagi dia bawa hasil tangkapan ke pasar dijual, baru mereka cuci jala. Nah kali ini tidak. Mereka nggak dapat apa-apa, nol bodol, saudara. Sudah taruhannya nyawa, nggak dapat apa-apa, udah capek, ngantuk, nggak dapat apa-apa lagi. Nah setelah itu saya bayangkan kira-kira sekitar pukul 7 lah, kira-kira. Lalu Yesua pinjam perahu untuk khotbah. Sebutlah khotbahnya 1 jam atau 2 jam. Sudah jam berapa tuh? Ya, jam 9 atau jam 10. Lalu Yesua berkata, kamu bertolak ke tengah sedikit lalu kamu tabarkan jalamu. Itu secara logika Simon protes itu benar loh saudara. Dia dengan kata lain hendak berkata, Tuhan, ngerti enggak tentang dunia pernelayanan? Enggak ada itu nelayan menebarkan jala siang hari, itu mustahil. Wong menjala semalam-malaman saja saya tidak dapat apa-apa kok, apalagi siang hari. Aneh saja. Tapi saudara, Simon ini nurut. Simon ini berkata, dia katakan kami tidak memperoleh apapun, tapi karena perkataanmu aku akan menebarkan jala ini. Nah di sini dibutuhkan pengertian yang bukan pengertiannya sendiri. Makanya poin pertama ini saya arahkan dulu nih, urusan kita dengan Tuhan mesti benar saudara. Kadangkala logika kita berkata, Tuhan, saya tuh sudah berusaha begini loh Tuhan. Seluruh kepandaian, seluruh hikmat, seluruh kemampuan yang Engkau berikan aku sudah pakai. Tapi hasilnya nol, nggak dapat apa-apa. Tuhan bilang, tidak, kamu harus melakukan ini. Sepertinya itu bertentangan dengan logika saudara. Kadangkala saya kalau memberi nasihat kepada seseorang yang sedang bermasalah, mereka kan biasanya tidak mau disalahkan saudara. Mereka minta nasihat, tapi begitu saya nasihati dia selalu berkata, loh Pak, bukankah saya sudah melakukan ini menurut saya ini sudah benar. Sampai saya kadangkala berkata, loh kamu katanya minta nasihat, lah dinasehati malah begitu. Ya. Jadi ya sudah, untuk apa minta nasihat kalau begitu? Nah ini kadangkala manusia itu begitu saudara. Tetapi saudara lihat, kita harus berpikir bahwa orang yang sedang ada dalam masalah kadangkala itu seluruh hikmat itu tertutup saudara. Orang jadi panik, hikmatnya tertutup sehingga ngaco tindakannya. Nah itu dibutuhkan penasehat. Tapi kadangkala ketika dinasehati dia bawa konsepnya sendiri. Tapi di sini Simon dia takluk. Sekalipun secara logika semalaman saya tidak dapat apa-apa. Tapi okelah karena kamu yang suruh aku tebarkan juga. Sekali lagi saya katakan, dunia supranatural itu bekerja secara sistemik. Kita takluk kepada hukumnya Tuhan, polanya Tuhan, mujizat pasti terjadi.
Tapi kalau kita ada dalam bersandar pada pengertian kita sendiri, seperti Simon, nggak akan ada mujizat. Coba saja kalau Simon waktu itu berkata, udahlah Tuhan, nggak usah ngaco deh, aku udah capek semalam-malaman, ngantuk, aku mau tidur. Lalu Yesus berkata, ya sudah, nggak mau nih, nggak mau, nggak, capek aku, ya sudah. Dia dapat ikan nggak saudara? Nggak dapat apa-apa. Tapi karena Simon tebarkan jala, akhirnya dia mendapat. Nah, inilah yang saya katakan, kita harus membenahi terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Simon kerja di tempat, waktu yang tepat, dan juga kerja keras, tapi hasilnya nol besar karena tidak ada penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bekerja dan mendapatkan hasil, maka itu hasil kekuatan dan kemampuan kita atau karena ada penyertaan Tuhan? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, coba perhatikan ketika Simon sudah menjala. Kalau saudara dapat ikan yang begitu banyak seperti Simon, apa yang akan saudara lakukan terlebih dahulu? Ayo. Apa? Apa? Enggak dengerin, enggak kedengeran. Saya mau tanya dulu nih sama Cik Lili, kira-kira kalau dapat ikan segitu banyaknya mau diapain? Apa? Bersyukur. Ya kalau bersyukur tuh pasti ikannya mau diapain ikannya? Apa? Ah, itu baru jawaban yang tepat ya. Jadi pertama kali kita jual ikannya. Lalu setelah ikannya kita jual, bersyukur seperti tadi. Ya, yang Cik Lili katakan, bersyukur. Dengan cara apa? Mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, ini beres dulu nih di sini, saudara. Kalau ini nggak beres, wah, repot, saudara. Kita bisa dianggap sebagai pencuri. Kemudian yang selanjutnya, saya tidak berlama-lama bicara perpuluhan, ya, karena itu sudah ada materinya sendiri. Karena perpuluhan itu sebagai tanda bahwa apa yang keberhasilan yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Jadi harus dikembalikan. Kemudian yang kedua, carilah pengetahuan. Saya bacakan ayatnya ya. Di dalam kitab Mislei 19:20 dan 15:22. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Tanpa nasihat, rencana menjadi gagal, dan dalam banyaknya nasihat, hal itu akan berdiri. Nah, di sini kata nasihat itu tidak harus kita menemui orang, kemudian kita duduk, orang itu cerita, tidak harus begitu. Tapi nasihat itu bisa saja dengan membaca buku, dengan lihat YouTube pengetahuan apa. Misalnya saudara mau jualan bakso misalnya, maka saudara mesti belajar ilmu perbaksoan. Bikin bakso yang enak itu seperti apa? Itu kan ada bukunya, saudara. Ya, saudara juga bisa belajar via internet. Internet itu banyak sekali. Saudara ingin lebih unggul dari orang luar sana, sebutlah berhadapan dengan kaum teolog, saudara minimal harus ngerti bahasa Ibrani. Sekarang ini, bagi saudara yang punya handphone Android, saudara bisa belajar bahasa Ibrani melalui Play Store. Saudara masuk Play Store, saudara ketik Hebrew Learning atau belajar bahasa Ibrani. Ketik aja di situ, nanti akan muncul banyak pelajaran bahasa Ibrani,
dari cara ngomongnya, cara tata bahasanya, semua ada di sana. Saudara ingin belajar apa? Matematika, bahasa Inggris, semua ada di Android. Kitab dipermudah sekarang ini, saudara. Saya sering mengatakan bahwa internet itu perpustakaan yang paling lengkap di dunia ini. Saudara tinggal cari bidang saudara, saudara pasti akan menemukan di sana. Bidang apa saja, karena dunia internet itu sama seperti dunia nyata, cuman dia dunia maya, gitu aja. Jadi di sini kita disuruh belajar untuk meningkatkan. Di sini ada dua contoh, saudara-saudara. Saya berikan contoh yaitu tentang Adamko. Ini ada satu artikel ya, judulnya Adamko and His Secrets, ya. Adamko dan rahasia-rahasianya. Saudara tahu orang ini dulu banyak dibully di sekolah karena dianggap bodoh. Tapi karena dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia menjadi seorang motivator kelas dunia yang sangat luar biasa. Buku-bukunya pun begitu banyak dijual di toko buku, saudara. Ini orang yang bisa menaklukkan dunia karena dia mau belajar. Belajar itu sama saja menerima nasihat. Coba kita belajar untuk kehidupan kita di dunia ini. Ada begitu banyak cara-cara kita belajar apa yang menjadi bidang kita. Kalau saudara saja malas belajar, saudara akan gagal melawan dunia ini. Karena kita harus berani berkompetisi, saudara. Saya dulu seorang yang paling tidak suka belajar. Tapi sekarang saya menjadi orang yang sangat maniak belajar. Jadi dimanapun saya berada, saya pakai untuk belajar dan terus belajar. Apa saja saya harus pelajari. Karena saya menyadari bahwa jemaat Aleph Tau Magelang ini adalah jemaat yang sangat pandai-pandai sekali. Ya, jadi saya harus banyak belajar dengan sungguh-sungguh. Ini yang kedua, saudara-saudara. Karena ilmu pengetahuan, cara bekerja yang benar dan efisien perlu kita cari. Jangan kita gengsi, belajar dan minta petunjuk jika tidak mengerti. Saya orang yang nggak mau gengsi, saudara. Saya nggak peduli orang mau ngomong saya goblok kayak masa bodoh, emang gua pikirin. Pokoknya saya belajar dan terus belajar, nggak ngerti saya tanya. Karena saya menyadari bahwa kalau saya bertanya berarti saya tambah ilmu, terus tambah ilmu. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian yang ketiga, rajin dan cekatan. Saya bacakan ayatnya, Mishlei 6 ayat 6 dan pasal 10 ayat yang keempat. Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Ada banyak sekali artikel-artikel tentang hal ini, saudara. Dan malam ini saya beritahu kepada Bapak Ibu, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu bisa memakai penjahat. Amin. Tuhan juga bisa memakai mantan pelacur. Amin. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah mau memakai orang yang malas. Ini penting, saudara. Orang sejahat, sebebal apapun manusia, Tuhan sanggup pakai. Tuhan sanggup mempergunakan
segala kemampuan yang dia miliki, karena Tuhan itu kemampuannya tidak terbatas. Dia bisa mengubah orang yang hatinya jahat sekalipun menjadi orang yang baik dan berhasil hidupnya. Orang yang tidak sekolah pun bisa enggak menjadi sukses? Bisa sekali, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah mau memakai orang yang malas. Ini yang penting. Yang penting kita ketahui. Jadi kalau saudara sudah mulai ada kemalasan, ya sudah, siap-siap saja untuk hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana ya caranya untuk tidak malas? Berpikirlah begini, saudara. Misalnya nih, saudara sudah biasa nyetrika gitu ya. Tapi karena waktu itu saudara agak malas, aduh malas dah. Saudara harus berpikir begini. Emangnya dengan saya malas, saya tidak ngerjain itu? Tetap aja ngerjain, bahkan bisa berlipat ganda. Artinya apa? Karena kerjaan menumpuk, besok saya ngerjainnya jadi berat. Paham saudara-saudara? Karena diikat oleh kemalasan. Sehingga karena malas saya kerjanya 2 kali akhirnya. Tapi kalau kita berani melawan kemalasan itu dengan berkata, toh besok juga aku yang mengerjakan juga kok, maka kita akan timbul semangat. Nah, ini yang harus kita pahami untuk hal ini. Karena kalau tidak, kita betul-betul akan menjadi orang yang malas dan tidak melakukan apa-apa. Hari ini malas, sudah terasa nyaman bukan? Besok akan ngomong lagi, aduh saya rasa untuk 2 hari nggak apa-apa deh. 2 hari malas. Nanti besoknya lagi mulai muncul lagi karena sudah nyaman fisiknya. Malas itu kan nyaman, saudara. Coba aja saudara pikir, kalau ada orang yang nggak kebaktian, hari ini aku lagi malas kebaktian ya udah nggak usah kebaktian deh. Coba nanti besok minggu depan, kan pasti malas lagi. Minggu depannya mulai malas lagi, akhirnya bolong-bolong makin banyak sekali. Akhirnya kebaktiannya pas hari raya saja. Karena sudah terlalu nyaman. Dan saya katakan fisik kita, tubuh kita itu pinginnya santai. Tubuh kita itu pinginnya cuma rebahan sambil nonton. Tapi saudara, kita harus katakan kamu harus tunduk, kamu harus kerja. Kamu harus sungguh-sungguh. Jadi kemalasan itu harus disingkirkan. Apalagi kita tahu bahwa waktu ini berjalan begitu cepat sekali. Kita sedang terus berpacu dengan waktu. Jangan sampai waktu mengalahkan kita, kita belum melakukan apa-apa. Buat sebuah target. Saya dalam minggu ini pasti bisa ini gitu. Itu target kerja saudara. Kalau saudara nggak ada target, nggak ada semangat akhirnya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah berlakulah jujur dan benar. Di dalam kitab Mislei pasal 10 ayat yang ke-9. Dia yang berjalan dalam kejujuran berjalan dengan aman, tetapi yang jahat jalannya akan diketahui. Di sini modal utamanya adalah jujur. Saudara cari nafkah, saudara tidak jujur, saudara akan mengalami kegagalan. Kejujuran itu adalah modal utama. Sekarang ini dunia sudah sangat sedikit orang yang mau jujur. Saya pernah menerangkan satu materi yang judulnya adalah bekerja gaya Torah. Salah satunya adalah jujur. Kalau saudara jualan,
1 kilo ya 1 kilo bener, jangan dikurangi saudara. Kalau dikurangi itu enggak jujur namanya. Terus saudara juga tidak usah ngomong begini, kalau ditawar saudara punya barang 200.000 misalnya, lalu orang nawar boleh enggak kalau misalkan 150, saudara berkata wah ya enggak boleh, dari sananya aja belum boleh kok. Nah padahal dari sananya cuma 100.000. Nah ini tandanya enggak jujur. Atau saudara misalnya dimintain tolong seseorang atau diutangi, lalu saudara berkata, wah aku saja utangnya sampai banyak. Jadi itu malah mengklaim diri sendiri. Aku saja masih hidup kekurangan. Dan saya katakan jawaban seperti itu adalah jawaban yang mengandung kutuk, saudara. Kalau memang saudara tidak mau meminjami, saudara katakan saja bahwa budget untuk saya minjemin kamu belum ada. Itu baru untuk kebutuhan saya, jadi mohon maaf. Lebih baik seperti itu daripada kita mengatakan aku pun hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Itu diklaim di dunia alam roh. Hati-hati saudara. Jadi kita harus hati-hati, kalau bekerja harus jujur, jangan korupsi. Ya ini banyak sekali orang-orang yang bekerja korupsi. Orang yang seharusnya di hari tua itu nyaman hidup bersama keluarga, istri, menantu, cucu, malah dia urusan sama KPK, masuk penjara lagi. Kalau masuk penjara bukan karena korupsi, masih gentleman. Masuk penjara kenapa? Korupsi, waduh malu banget saudara. Nah sekarang kita lihat, kalau saya bicara korupsi, itu saya arahkan bukan cuma hanya masalah materi, tetapi waktu juga. Berapa banyak di antara kita yang sering korupsi waktu, nggak disiplin waktunya. Kita harus belajar untuk disiplin dalam waktu. Jadi kalau saudara masuk ke kehilat ini, dan saudara tidak mendengar Shema Yisrael, berarti saudara kehilangan waktu. Bisa saja kalau saudara itu mengkorup waktu, katakanlah sedang santai, ayo cepetan nih sudah waktunya, bentar lagi lah, masih males, nanti aja. Nah itu korupsi waktu. Tapi berbeda kalau saudara mengalami kesulitan di jalan, misalnya banyak gembos, atau mengalami halangan di luar kemampuan saudara, saya rasa itu masih bisa ditolerir. Ya. Kita harus melakukan segala sesuatu itu belajar sharp time atau tepat waktu. Kalau kita tidak tepat waktu, itu akan di blacklist. Saudara punya mitra kerja dengan orang luar negeri, saudara ngaret jamnya, saudara langsung di blacklist dan tidak akan pernah berurusan dengan orang luar negeri. Apalagi orang-orang Eropa, wah itu strict sekali ya soal waktu saudara. Kita belajar untuk berlatih timing itu tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, yang kelima, jaga mulut dan jalin persahabatan dengan rekan kerja. Ciptakan aura kesuksesan. Saya akan bacakan di Mislei 15 ayat 1, Mislei 18 ayat 21, dan Mislei 21 ayat 23. Jawaban yang lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara jiwanya dari kesukaran. Nah di sini kita diajarkan untuk berinteraksi dengan smart, dengan
cerdas, saudara. Berapa banyak kita gagal berinteraksi dengan orang lain karena kita menggunakan kata-kata yang kasar. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi kita mesti berhati-hati karena kitab Mishlei mengatakan jawaban yang lembut meredakan murka. Seringkali orang itu memancing-mancing emosi kita, saudara. Khususnya ketika kita berinteraksi di media sosial. Sekarang ini saya beritahu saudara mesti hati-hati karena Undang-Undang ITE sekarang sudah disahkan kemarin, 2 hari yang lalu. Dan di situ diberitahu jikalau ada orang yang melecehkan, maka orang tersebut itu bisa dilaporkan dan mendapat hukuman. Nah ini kita mesti berhati-hati, saudara. Kita melihat bagaimana orang-orang di Jakarta sana banyak berurusan dengan hukum karena kata-katanya yang tidak baik. Firman Tuhan memberitahu bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ibarat seperti karung. Kalau karung itu berisi beras, kalau disobek keluarnya apa? Pasti beras. Dan ingat, Bapak Yahweh memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah pemegang Torah. Dan Torah itu bicara tentang kasih. Nah kita mesti berhati-hati saudara di dalam kita bertutur kata dengan siapapun juga, khususnya bagi kita yang belum mengenal orang yang kita ajak interaksi. Kaum pedagang kadang-kala begitu saudara, mereka sudah ambilin barang-barang, ya kalau jualan baju dipakein, setelah itu apa? Enggak jadi beli. Ayo bagaimana? Apakah kita akan memaki-maki mereka? Lalu mengatakan enggak punya duit saja kok sok kamu. Ya, sebetulnya kita tidak boleh seperti itu. Saya pernah melihat di salah satu tayangan di internet, saudara, ada salah satu warung waralaba gitu. Dia kedatangan seorang pengemis. Ternyata pada waktu dia datang, itu pengemis itu diusir. Kamu jangan ke sini. Padahal pengemisnya itu mau beli. Saya bilang, jangan, kamu pakaianmu compang-camping kayak gitu. Kamu pergi. Loh, ini orang ini sederhana sebetulnya. Kalau dibilang pengemis juga enggak hanya penampilannya seperti pengemis. Waktu dia diusir, dia bilang gini, kenapa saya tidak boleh membeli di sini? Ya habis pakaianmu compang-camping kayak begitu, ya malah bikin orang lain tidak sejahtera. Emangnya kamu itu punya duit berapa? Wah dilecehkan mulai saudara. Kamu tahu nggak kalau ini warung ini mahal harganya. Lalu dia tunjukkan uang 1 gepok. Apakah harganya itu bisa saya beli dengan uang ini? Orangnya malu saudara yang jualan. Juga peristiwa yang pernah terjadi, yaitu di toko emas, juga begitu. Orang dihina. Kamu mau beli emas, ngaca dulu. Dari tampangmu aja kayak begitu. Wah kata-katanya nggak enak saudara. Tapi orang ini langsung tunjukkan uang dibanting di situ, biar itu. Sampai akhirnya orangnya yang memaki-maki dibalik dimaki-maki. Ya, dia bilang kamu ucapanmu itu nggak jadi berkat. Ya, kamu dasar, akhirnya dimarahin, orangnya diem nggak bisa berbuat apa-apa. Karena faktanya orang ini punya kemampuan untuk membeli emas. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita diajarkan
untuk kita berbicara dengan sopan, berbicara dengan etika. Coba saudara perhatikan gambar ini ya. Kenapa orang marah, bicaranya keras-keras? Walau jarak mereka berdekatan, ini kan jaraknya deketan, hidungnya tempelan lagi saudara. Karena hati mereka jauh. Jadi teriak-teriakan gitu loh. Dan orang yang jatuh cinta, jaraknya jauh, tidak membutuhkan suara keras, bahkan dengan kedipan mata saja, orang sudah paham. Ini berbicara tentang sikap hati. Nah, sekali lagi saya beritahu agar Bapak Ibu Saudara jangan sampai berurusan dengan hukum karena kata-kata. Apalagi kita sebagai orang pengagung Bapak Yahweh. Nanti bisa saja orang berkata, katanya paham Torah, kok begini? Wah, ini malah Torahnya jadi dipermalukan. Ya. Saya berpikir begini saudara, kalau undang-undang ITE saja itu mengatur tentang sikap dan tingkah laku atau katakanlah ucapan, berarti apakah undang-undang ITE ini lebih tinggi nilainya daripada Torah? Tidak. Torah itu nilainya paling tinggi di dunia ini, saudara. Karena semua aturan yang ada di dalam dunia ini, di dalam Torah itu sudah ada. Jadi yang bermasalah itu siapa? Torahnya atau manusianya? Manusianya. Nah, ini yang harus kita sadari, saudara. Sekarang cara yang keenam. Bagaimana kita bisa hidup sukses di dunia ini, dan bukan cuma sukses tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus memiliki jiwa yang sabar, tekun dan tenang. Di dalam kitab Mislei pasal 11 ayat 27 ya, saya bacakan, siapa yang tekun mencari kebaikan, mencari perkenanan, tetapi siapa mengejar kejahatan, kejahatan akan menimpanya. Ini penting, saudara. Saya mendengar satu kisah yang cukup menarik, saudara, yaitu ada seorang anak muda yang mengalami frustrasi pada waktu itu. Sementara ayahnya adalah seorang koki. Anak muda ini frustrasi berat karena dia menghadapi banyak sekali kesulitan di dunia ini. Di tengah-tengah frustrasinya, dia bertanya kepada ayahnya, "Papa, kenapa jalan hidupku begitu banyak kesulitan? Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku sudah enggak tahan hidup di dunia ini, aku mau bunuh diri." Lalu anak ini diajak ke dapur oleh ayahnya. Mari nak, kita ke dapur. Karena ayahnya adalah seorang koki. Nah, anak ini diajak ke dapur, saudara. Setelah itu sang ayah itu merebus air. Kemudian wortel, telur, dan kopi itu direbus di tempat yang berbeda-beda. Di panas yang sama, di tempat yang berbeda. Anak ini masih belum paham. Dia cuma liatin saja, bapaknya itu merebus 3 benda ini. Setelah kurang lebih 15 menit direbus, api dimatikan, lalu benda ini dikeluarkan. Lalu sang ayah mulai berbicara, "Anakku, ini adalah wortel. Wortel itu kerasnya luar biasa. Tetapi setelah mengalami proses dengan dipanasin selama 1/4 jam, maka wortel itu menjadi lunak. Sedangkan ini telur.
Telur adalah benda yang mudah rapuh, mudah pecah, karena rapuh sekali. Tetapi setelah mengalami pemanasan, mengalami proses, maka sekarang benda yang rapuh ini bisa dibuka dan menjadi keras. Nah sekarang kopi. Kopi ini bentuknya itu tidak baik. Nggak nyaman dilihat mata karena bentuknya hitam. Dan kopi ini ketika dia direbus, maka kopi ini memunculkan bau yang khas, bau yang wangi. Nah sekarang melalui proses terjadilah perubahan. Lalu sang ayah ini berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu enggak bahwa kesulitan yang engkau sedang alami saat ini sebetulnya adalah proses dari Tuhan untuk membentuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Kamu diproses untuk hidup benar, kamu diproses untuk menjadi orang yang semakin sempurna. Nah, kamu ini jenis yang mana? Jenis wortelkah yang keras menjadi lunak, atau jenis telur yang mudah rapuh dan mudah pecah tetapi akhirnya menjadi keras?" Dan kopi pada saat mengalami proses, di situ muncul keharuman dari proses tersebut. Kamu pilih yang mana? Lalu anak ini manggut-manggut, dia tahu, dia ngerti sekarang bahwa penderitaan yang dia alami, tantangan hidup yang dia jalani saat ini, itu bukan menghancurkan dia, tetapi memproses hidupnya menjadi lebih sempurna lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini ada pada jenis yang apa? Kita keras, tetapi begitu mengalami proses menjadi lembut. Saya sering melihat di televisi beberapa waktu yang lalu, kalau saudara lihat Gubernur Jakarta Ahok itu kan kata-katanya kan kasarnya minta ampun saudara. Bukan saja kasar, tetapi dia mudah melecehkan orang. Nah kemarin dengan adanya benturan itu, dia berkali-kali meminta maaf. Berkali-kali dia mengatakan, "Saya tidak ulangi lagi." Itu proses saudara. Dan apakah dengan cara seperti itu dia kehilangan pamor? Ternyata tidak. Semakin banyak orang simpatik dengan dia. Nah ini berarti apa? Orang yang mau merendahkan diri, di situ Tuhan angkat di dalam kehidupannya. Bahkan saya melihat orang atau satu ormas yang tadinya anti dengan dia, sekarang justru berpihak kepadanya. Ini sangat luar biasa saudara. Mulutmu harimaumu. Kita mau diproses dan hidup kita menjadi sempurna seperti yang Torah inginkan. Amin. Yang berikutnya, yang ketujuh, jangan ingin cepat kaya dengan cara yang kotor. Kita baca di dalam kitab Mislei pasal 10 ayat 22. Berkat Yahweh menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan dengannya. Wah ini, sudah kaya nggak dapat kesulitan lagi. Ada orang yang kaya tapi sulit hidupnya. Kenapa? Karena ulahnya sendiri. Seperti kita melihat ada satu orang yang mengatasnamakan agama, hidupnya seolah-olah berkelimpahan, dia pamer uang begitu banyak, akhirnya dia mengalami kesulitan. Ternyata uang yang dia dapat itu hasil dari penipuan, saudara.
Nah ini kan artinya kaya tapi sulit. Tapi Tuhan ingin kita menjadi kaya tetapi tidak ada kesulitan. Saudara mau itu? Kita ingin sukses tetapi tidak mengalami kesulitan. Ini yang kita inginkan, saudara. Betapa bahagianya kalau kita sukses tetapi kita tidak menghadapi kesulitan. Daripada kita merasa kita kaya tetapi banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Waduh, susah banget hidup yang seperti itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ke-8. Berpikirlah untuk ide-ide yang baru, penuh inovatif, yang memiliki nilai jual tinggi. Saya ambil contoh mobil ini, saudara. Saudara pikir ini mobil kelas mahal? Enggak juga. Mobil biasa. Tetapi karena dimodifikasi, pintunya naik ke atas seperti ini, ternyata ini bisa mahal. Karena ada modifikasi, ada inovasi, ada perubahan. Nah sekarang dunia ini sedang mengarah kepada hal-hal yang inovasi terus, berganti-ganti terus. Gelas saja itu macamnya banyak, saudara. Begitu juga dalam dunia otomotif. Jadi ayo kita berpikir untuk ide-ide yang baru. Kalau kita berpikir dengan ide-ide yang baru, itu akan menghasilkan keuangan, menghasilkan mujizat yang besar di bidang saudara masing-masing. Contoh misalnya, saudara jadi tukang cuci, bisa nggak inovasi? Bisa. Misalnya saudara nyucinya itu yang 1-10 menit misalnya, dipikir bagaimana caranya saya nyuci lebih pendek waktunya, bersihnya sama. Itu kan inovasi. Ada hal-hal yang baru yang disodorkan keluar. Bikin hal-hal yang baru. Contoh yang lain, ini inovasi, saudara. Ini mobil tetapi bisa terbang. Ini sayapnya ini bisa ditekuk ke atas, saudara. Jadi kalau ditekuk ke atas dia jadi mobil biasa. Tapi begitu sudah ada di tempat yang lapang, dia buka, dia pacu lebih cepat, dia bisa terbang. Dan ini sudah ada di YouTube, saudara. Saya sudah lihat. Ya. Jadi inovasi-inovasi yang seperti itu akan memiliki nilai jual tinggi. Nggak monoton, nggak kayak gitu aja, saudara. Kemudian kita lihat mobil ini. Ini mobil biasa, ya, tetapi dimodif seperti ini. Nilai jualnya jadi tinggi, jadi semakin menarik orang. Bukan cuma mobil, sekarang hotel. Hotel itu sekarang modelnya macam-macam. Ini ada hotel, ya, seperti ini. Kira-kira kalau saudara disuruh nginep di sini, mau nggak? Mau nggak? Oh mau kalau saya, saudara. Oh itu pemandangannya indah banget ya. Oh indah. Dan kalau kena tsunami paling airnya juga sampai di sini. Tapi ini indah. Mau naik ke sini aja pakai, wah, kayak cable car ya, masuk ke sini dulu baru naik ke sini. Ini kan menarik, saudara. Cuman hanya batu karang biasa diinovasi jadi hotel, coba. Kalau saudara punya uang, saudara bisa beli batu ini sama pemerintah misalnya. Ini batu ini tak beli saya ya. Ya kan orang nggak ngerti kan. Ya udah beli saja yang paling batu kayak gitu. Ya paling tempat sauplik sak gini mau jadiin apa. Tapi karena orang punya inovasi dibikin hotel. Nah ini juga, saudara, ini kan menarik ini. Jadi dengan inovasi maka akan menghasilkan uang. Ini juga, ini rumah, ya, macam-macam ini diinovasi, ya. Ini juga, ini tempat rekreasi,
Mungkin saudara berpikir, oh, pohonnya ambruk, bagaimana ini? Ya, tapi kan di sini sudah ada pegangannya. Ya ambruk ya wes salah sialnya kita kali. Ya, tapi nyaman ya, bisa buat rekreasi di sini. Ya. Kemudian ini juga, ini padahal kan gunung es ini, dipakai seperti ini, seperti rumah. Ini yang namanya inovasi. Kemudian ini drone saudara. Kalau sekarang orang main drone itu hanya dikendalikan dari bawah, sekarang Cina sudah merilis drone yang bisa dinaikin orang. Namanya Ihang drone-nya itu. Nah ini sudah dirilis beberapa tahun yang lalu. Ya, namanya Ihang 184. Ini di China sudah dijual belikan. Tapi sayangnya masih mahal. Harganya kurang lebih 2,1 M. Ya, nilainya. Saudara mau beli nggak? Kalau ke Jogja naik drone, saudara. Oh, enak kan? Oh, apa? Kalau naik drone kan enak, bisa lihat pemandangan. Gitu. Kita kendalikan sendiri. Ini kan bisa tinggi sekali, saudara. Ini kalau saudara mau lihat di YouTube, dia sudah dipakai untuk transportasi, saudara. Cuman 2 orang tapi sayangnya dalamnya ya. Tapi ini bagus loh ini. Saya aja pingin saudara punya drone bisa dinaikin. Kemudian kita lihat lagi jalanan dibikin 3D. Ini kan jalan raya ini. Dilukis. Nah, seperti kayak gini kayak jurang. Ini padahal jalan ini. Jalanan. Oh. Ini kan cara ngelukisnya ini. Jadi seperti jurang. Ada banyak gambar-gambar yang senada seperti itu. Luar biasa saudara. Kemudian ini sepeda. Tuh kan. Ini inovasi semua ini. Kenapa kadang-kala orang nggak pernah mau berpikir menginovasi hal-hal yang baru? Karena orang hanya pasrah begitu saja. Sekarang diinovasi bagaimana caranya orang bisa menarik. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini. Orang-orang primitif saja mereka belajar komputer. Nggak tahu-tahu Vaio lagi. Komputernya Sony. Orang-orang yang tadinya nggak pernah tahu apa itu komputer dia bisa belajar. Kemudian ini di Eropa ini, tren bisa seperti ini, bentuknya dibikin lucu-lucu, jadi orang tertarik untuk naik. Ada inovasi yang lain lagi, orang jualan sapi, saudara. Orang jualan sapi sekarang pakai apa? Sales girl. Panggil cewek yang cakep, pakai komputer, nawarin sapi, saudara. Nggak perlu dilihat, nggak perlu diinceng gini macam-macam. Tinggal tanya, sapi ini kira-kira spesifikasinya seperti apa? Dia nak kasih tahu melalui komputer. Nanti seluruh spesifikasi sapi ini akan kelihatan. Umurnya berapa, beratnya berapa, ya. Dia punya kemampuan itu bagaimana, semua ada di komputer ini, saudara. Harganya pun berapa, semua ada. Nah ini, coba orang jualan sapi saja harus make up secantik mungkin, padahal jualan sapi. Ini kan inovasi, saudara, agar sapinya itu laku. Dan ini terjadi, ya, ini di Indonesia loh. Nih, ya, jualan sapi pakainya komputer, semua sudah terdata semua di situ. Ini modelnya gaya koboi semua. Ya. Ini, ya. Dan sangat laku keras, saudara, karena ada inovasi. Sekarang ada lagi inovasi, cukup panggil lewat ponsel, mobil pun menghampiri
dan mampu parkir sendiri, inilah Nissan Vivo 3. Jadi kalau saudara mau parkir, mau ngundang gitu, nggak usah saudara jauh ke sana, tinggal pakai ponsel itu diatur, dia jalan nyari kita. Kayak ada yang nyetirin, bayangin aja saudara, dia bisa nyari kita, nyari jalan sendiri pakai komputer. Coba, apa ini bukan satu inovasi yang hebat? Kemudian parkir, sekarang lahan parkir kan sulit. Nah sekarang ini ada lahan parkir full komputer, ya, tinggal parkir, ya nanti mobilnya sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, tinggal ngambilnya dari bawah, tinggal diketik, oh ini saya ambil, dia turun sendiri otomatis. Ini kan inovasi saudara, nggak perlu mundur, nggak perlu seperti itu. Tuh lihat, ya, parkir yang seperti itu. Nah sekarang perusahaan di Swiss, ya, namanya Akabion, dia sedang merancang kendaraan dengan kecepatan 20.000 km per jam. Jadi kalau saudara mau pergi ke Jakarta, dari sini ke Jakarta paling berapa detik saja, sampai ke sana. Ya saudara, ya ini sedang dirancang di Swiss. Jadi antar benua, perjalanan antar benua. Lalu mungkin saudara bertanya, lah terus teorinya seperti apa? Teorinya seperti itu, apa namanya, pipa, kemudian dalamnya dikasih benda, disebul, itu kan dia jalan. Di Jogja itu sudah ada saudara, kalau tidak salah di Rumah Sakit Dr. Sarjito kalau tidak salah. Ya. Sekali waktu ketika mama saya sakit dulu, saya sempat di situ, saya sedang berdiri, itu seperti ada klutuk gitu di atas. Saya pikir ada tikus apa ya? Terus saya tanya sama satpamnya, Mas, ini tadi ada klutuk itu apa? Oh itu ngirim obat om, katanya. Jadi di satu tempat yang jauh, dia ngirim obat pakainya seperti itu, tinggal dimasukin ke tabung, dia langsung obatnya tuh jalan sendiri. Ke ruangan mana, dia sudah tinggal atur. Nah ini inovasi saudara. Nah itu yang dipakai oleh perusahaan ini. Bayangkan dari Perancis kemanapun, dia cuman sebentar, 20.000 km per jam. Kalau dari sini ke Jakarta, terus berapa detik saudara kira-kira? Berapa detik kira-kira, hitung sendiri deh. Ya. Saya pengen ke Jakarta, mau makan pisang goreng di Jakarta. Nanti tahu-tahu sudah di sini lagi, makan pisang goreng di Jakarta. Nah itu luar biasa ya. Nah ini inovasi saudara. Nah kalau kita melihat dari cara-cara ini adalah cara-cara dari Salomo yang Salomo lakukan. Cuman kan Salomo kan model kuno. Nah ini kan terus berinovasi, bergerak terus saudara. Kita bisa praktekkan sehingga kehidupan kita bisa sukses di dunia ini. Amen. Ya, jangan izinkan aura-aura negatif menguasai kita. Ini saatnya untuk kita survive, melawan dunia ini, dan saudara akan tampil sebagai pemenang. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.